الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang kembali di Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 17 April 2026 Miladiah bertepatan dengan 28 Syawal 1447 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kami persilahkan khatib menuju mimbar, izinkan kami menyampaikan beberapa buah informasi. Namun sebelum informasi kami sampaikan, tak bosan-bosannya kami menghimbau kepada para jamaah untuk selalu meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah menitipkan sendal sepatu kepada penitipan dari Masjid Raya Pondok Indah. Dan tak lupa kami mengharapkan jamaah untuk selalu menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan selama berada di masjid. Dan bagi jamaah yang akan menyisihkan sebagian rezekinya, bisa mengisi kotak amal yang nanti akan beredar, atau jamaah bisa memanfaatkan scan barcode atau kode QRIS yang ada di kotak amal tersebut. Atas perhatian jamaah kami ucapkan terima kasih. Dan bagi jamaah yang membawa kendaraan atau yang sedang menuju ke arah masjid, bisa langsung menggunakan parkir di area PIM 5 karena masjid sudah menjadi bagian dari PIM 5, baik di dek-dek parkir maupun di depan sekitaran Rans Market. Dan alhamdulillah keduanya sudah terintegrasi. Mohon maaf, area parkir di depan saat ini masih dalam taraf penyempurnaan, terutama gerbang utama menuju masjid. Informasi pertama, informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Kajian tematik bersama pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dilaksanakan pada hari Sabtu
tepatnya tanggal 18 April 2026 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7 atau tepatnya ba'da subuh disiarkan secara live melalui YouTube dan Zoom bertempat di ruang ibadah masjid. Adapun narasumber yang akan menyampaikan besok yaitu Ustaz Dr. Haji Ahmad Syarwat LCMA. Beliau akan menyampaikan tema berlindung di balik label syariah. Dan pada keesokan harinya kajian tafsir masih bersama pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah pada hari Ahad atau hari Minggu besok 19 April 2026 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7. Kajian tafsir akan dibimbing oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Haris Hakam MA. Kajian juga akan disiarkan secara live melalui YouTube dan Zoom bertempat di ruang ibadah masjid, dan minggu ini memasuki kajian tafsir surat An-Nahl ayat 84 sampai dengan 89. Atas kehadiran jamaah kami ucapkan terima kasih. Aula Masjid Raya Pondok Indah kami biasa menyebut dengan istilah ruang serbaguna. Ruangan tersebut terbuka untuk umum atau jamaah yang ingin menggunakan baik untuk acara kajian, seminar sampai dengan intimate atau resepsi pernikahan. Informasi selengkapnya jamaah bisa menanyakan di sekretariat masjid setiap hari dan jam kerja. Masjid Raya Pondok Indah melaksanakan program Jumat Berkah yang merupakan program berbagi kebaikan khusus di hari Jumat, yaitu berupa bagi-bagi nasi box sebanyak 100 pack untuk para jamaah, terutama para duafa yang membutuhkan seperti para pedagang, supir ojol, pemulung dan sebagainya. Untuk itu bagi jamaah yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi sekretariat masjid. Masjid Raya Pondok Indah bekerja sama dengan komunitas kajian Babus Salam melaksanakan kajian bulanan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis pada setiap bulannya mulai pukul 9 sampai dengan pukul 11.30. Dan pada bulan April 2026 ini kajian akan dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya 22 April 2026 atau minggu depan, bertempat di ruang sholat masjid. Dan sebelum kajian, masing-masing jamaah secara terpimpin nanti akan melaksanakan kegiatan sholat duha dan sholat tasbih. Adapun narasumber yang akan menyampaikan yaitu Kang Abu Marlo. Atas kehadiran jamaah kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kami sampaikan informasi dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Pinang mengundang jamaah dalam acara rutin bulanan yaitu Suling Subuh Keliling putaran ke-33. Insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu 19 April 2026 mulai pukul 4.30 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Falah, tepatnya Jalan Gebruk Raya RT 5 RW 6 Pondok Pinang Kebayoran Lama. Insya Allah akan menyampaikan tausiah dalam kesempatan tersebut yaitu Kiai Haji Mas Huri Husin SMMM. Kiranya jamaah bisa menghadirinya. Seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa maksud dan kegiatan acara subuh keliling ini adalah selain menambah ilmu, juga sebagai ajang silaturahmi antar ulama, umaro, pengurus masjid musola, para pengurus RT, RW, LMK atau Karang Taruna setempat, serta para jamaah secara umum. Atas kehadiran jamaah kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kami sampaikan perolehan infak dari jamaah Jumat sebelumnya. Alhamdulillah teramal infak sebesar 16.020.100 rupiah. Adapun dari QR sebesar 7.631.700 rupiah, dan infak penitipan sendal ataupun sepatu sebesar 564.000 rupiah. Atas donasi infak jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan amalan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, petugas Jumat pada siang hari ini insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. H.C. Rusmono Haye SPDI, akan menyampaikan tema haji mudah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Imam Jumat akan dipimpin oleh Ustaz Rahmat Munadir MAG.
azan merangkap Bilal akan dikumandangkan Ustadz Kasful Anwar. Adapun khotib Jumat berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Hari Sanusi AMD. Jemaah sekalian, di hari baik ini, hari Jumat, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk saudara atau famili, sahabat, kerabat kita yang barangkali saat ini ada yang sakit atau meninggal dunia atau mengalami musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diringankan dan disembuhkan penyakitnya, bagi yang wafat arwahnya diterima di sisi Allah, dan yang mengalami musibah atau bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menggeluti dunia usaha dalam bentuk apapun, semoga usahanya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu Jumat atau waktu zuhur pada siang hari pukul 11 lewat 54. Karena waktu sudah masuk, kami mempersilahkan terlebih dahulu jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi
faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang tak pernah kita bisa menghitungnya, yang menghantarkan kita semuanya dapat beribadah di hari Jumat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita itu akan semakin mulia dengan takwa. Ingatlah, takwa diperoleh dari belajar, mendalami ilmu agama. Semakin seseorang memahami agama, ketakwaannya akan semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini adalah haji mudah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kaum muslimin akan mulai diberangkatkan ke tanah suci, baik ke Madinah dan juga ke Mekah Al-Mukarramah, guna melaksanakan perintah ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kesan di masyarakat, di antara kita yang mau berhaji, bahwa manasik haji itu terkesan rumit, terkesan susah, terkesan membingungkan. Salah satunya disebabkan dari buku-buku yang kita pelajari, dan ternyata buku itu membahas apa itu rukun haji, wajib haji, syarat haji, sunnah haji, dan yang lain-lain. Bahkan ada kesan sepertinya doa-doa yang diberikan kepada kita itu menjadi doa yang wajib yang harus dibaca. Padahal itu adalah sekedar anjuran. Tidak dibaca tidak mengapa, bahkan tidak dihafal pun tidak masalah. Bahkan banyak di antara ustadz pembimbing pun tidak hafal dengan doa-doa itu. Bahkan mereka harus membaca dengan buku yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mempelajari tentang manasik haji dan manasik umroh, maka keduanya adalah ibadah yang berupa perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain pada waktu yang telah ditentukan. Manasik haji dimulai dari setelah terbit matahari, yaitu di tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Berarti pelaksanaan haji kurang lebih antara 5 sampai 6 hari saja. Bisa diringkas sebagai berikut. Tanggal 8 Zulhijjah, setelah matahari terbit, jamaah haji berihram untuk haji dan berangkat ke Arafah. Sebagian juga menginap di Mina. Pada tanggal 9 Zulhijjah, berangkat ke Arafah bagi yang menginap di Mina setelah matahari terbit, dan wukuf hingga matahari terbenam. Inilah puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Malam 10 Zulhijjah,
Setelah matahari terbenam, jamaah bergerak mulai menuju ke Musdalifah untuk mabit, menginap dan singgah hingga matahari menjelang terbit. Di tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum matahari terbit, berangkat ke Mina untuk melaksanakan pertama, melempar jumroh Aqobah. Yang kedua, menyembelih hadyu atau kurban. Yang ketiga, memotong rambut sebagai tahallul awal. Selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Bila tidak memungkinkan, boleh dilakukan di hari yang lain. Dan ini sebagai tahallul tsani, tahallul kedua. Tahallul awal ditandai dengan memotong rambut setelah pelaksanaan lempar jumroh Aqobah. Maka seluruh larangan ihram kemudian tidak berlaku kecuali bagi suami istri untuk berhubungan badan. Untuk tahallul tsani setelah tawaf ifadah dan sa'i, maka seluruh rangkaian ibadah haji yang tadi dilarang maka diperbolehkan kembali, termasuk berhubungan badan bagi suami istri. Kemudian di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, jamaah menginap di Mina untuk melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Kita mengenal ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar itu artinya rombongan. Rombongan pertama meninggalkan dari Mina di tanggal 12. Maka disebut nafar awal. Dia tidak selesai sampai tanggal 13. Biasanya dilakukan oleh jamaah haji gelombang pertama yang waktunya sudah mepet dan segera kembali ke tanah air. Dan nafar tsani adalah melengkapi pada tanggal 13 masih melakukan lempar jumroh yang 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di Indonesia mengenal haji itu ada haji reguler 41 hari kurang lebih. Ada haji khusus 25-27 hari. Ada haji furoda, VVIP mungkin 15 atau 17 hari. Semua pelaksanaannya baik yang reguler, yang khusus maupun yang furoda itu sama, yaitu 5 atau 6 hari. Bahkan bagi penduduk Mekah sendiri itu 5 hari sudah selesai hajinya. Jadi sebetulnya dari waktu yang digunakan untuk berangkat haji sama semuanya. Pelaksanaan ibadah haji titik puncaknya adalah berkumpul di Arafah. Dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal cara haji ada 3 macam. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji tamattu. Haji ifrad adalah berniat haji saja tanpa dibarengi dengan niat umroh. Labbaik Allahumma hajjan, niatnya begitu. Sedangkan untuk haji qiran menyatukan umroh dan haji dalam satu niat dan satu pekerjaan. Niatnya labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Disatukan niatnya. Kemudian yang ketiga adalah haji tamattu, di mana jamaah haji ketika berangkat di musim haji mereka melaksanakan umroh terlebih dahulu. Selesai umroh kemudian baru melaksanakan hajinya terpisah. Maka ini dinamakan haji tamattu, antara niat umroh dan haji terpisah. Pertama melakukan niat umroh labbaik Allahumma umrotan. Di tanggal 8 Dzulhijjah ketika berangkat ke Arafah baru niat labbaik Allahumma hajjan. Bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ifrad maka tidak terkena dam. Bagi yang melaksanakan haji qiran dan tamattu maka dikenakan dam. Dam berupa menyembelih seekor kambing di tanah haram, Mekah atau Mina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Hayat Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal, Nabi SAW berhaji 1 kali seumur hidup. Beliau haji di tahun ke-10 Hijriah. Berangkat dari kota Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah.
dan sampai di kota Mekah tanggal 5 Zulhijjah. Berarti kurang lebih 10 hari perjalanan antara Madinah dan Mekah dengan berkendara onta dan perjalanan kaki. Dan haji beliau bersama kaum muslimin kurang lebih 90.000 sampai 114.000 jamaah. Dan di dalam kitab Al-Wafa karya Ibnul Jauzi dikisahkan Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin mengambil mikot haji dari Dzulhulaifah, sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Beliau melakukan sholat dan berihram haji di sana. Lalu beliau bertalbiyah dengan suara yang keras sambil meneriakkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesampainya Rasulullah di Masjidil Haram, maka beliau mendekati Baitullah untuk melaksanakan tawaf kudum dan disambung dengan sa'i. Pada akhir perjalanan sa'i di Bukit Marwah, beliau SAW bersabda, jika aku bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, niscaya tidak kutuntun hadyu binatang kurban ini, dan akan aku menjadikannya sebagai umroh. Oleh karena itu, siapa saja di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, maka lakukanlah tahallul dan jadikanlah sebagai ihram umroh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka semua orang kaum muslimin yang tidak membawa hadyu hewan sembelihan, termasuk di situ putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, menjadikannya umroh dengan memotong pendek rambut mereka, bertahalul setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang membawa hadyu, maka melanjutkan ibadah hajinya. Pada waktu itu Ali radhiyallahu an tiba dari Yaman belakangan dan membawa unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menemukan Fatimah termasuk orang yang ikut bertahalul. Dia berpakaian dengan baju yang dicelup dan memakai celak. Ali tidak setuju dengan semua itu. Lalu Fatimah menjawab, bapakku memerintahkanku seperti itu. Lalu Nabi berkata kepada Ali, apa yang kamu katakan ketika kamu diwajibkan melakukan haji? Ali menjawab, saya mengatakan, ya Allah, saya bertahalul sebagaimana Rasulmu bertahalul. Nabi kemudian berkata, sesungguhnya saya membawa hewan sembelihan, maka janganlah kamu bertahalul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata di sini ada perubahan niat. Yang awalnya niat haji saja ifrad, melihat kondisi kaum muslimin, mungkin banyak yang capek, banyak yang kelelahan, maka Rasulullah kemudian memerintahkan setelah tawaf dan sa'i, potong rambut kalian bagi yang tidak membawa hadyu. Sementara Rasulullah dan sahabat Ali karena membawa hadyu, maka tidak potong rambut, melanjutkan ibadah hajinya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika hari tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah, mereka semua menuju Mina untuk mulai menyatakan niat ibadah haji. Dari kisah perjalanan haji Nabi ini, berarti bagi kita yang tidak membawa hewan kurban, hendaklah melaksanakan haji tamattu. Dan ini tepat sekali bagi jamaah haji selain yang tinggal di kota Mekah, termasuk dari jamaah haji Indonesia, melaksanakan haji tamattu. Dan inilah yang paling utama dan mudah dari bentuk-bentuk ibadah haji menurut Imam Ahmad adalah haji tamattu. Sebagai penutup, khatib sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudzu anni manasikakum
fa inni la adri la'alli alla ahujja ba'da hajjati hadhihi. Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah khutbah singkat, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah dan menjadi ilmu bagi yang akan berangkat menunaikan haji pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal ghulaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma wadan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arinana manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Makkah wal Madinata wal Arafata warzuqnal hajjal al mabrur wardu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صوت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صوت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صوت الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله بعدد نعم الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن كل حال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.